Salam kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita bersama-sama saat ini akan mendengarkan, merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita meminta pertolongan tuntunan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Hingga saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk kami nikmati saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan, membaca, merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan yang akan selalu bersama kami pada saat ini dan akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hamba tidak lebih daripada yang lain. Engkau berkati hamba agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik, dan itu semua seturut dengan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 hingga yang ke-11. Judul pembacaan kita, Kebangkitan Kristus. Firman Tuhan, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu setelah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema pembacaan kita saat ini adalah bersukacita dan bersaksilah. Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Kata bersaksi Bapak Ibu serta saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dia menjadi joy. Ya. Kata joy ini bisa saya sandingkan dengan kata happy. Ya, kalau dibandingkan dengan kata happy, saya memberikan analogi ketika saya berulang tahun dan mungkin ada orang yang memberikan saya hadiah atau saya mendapatkan hal yang saya inginkan dalam kehidupan saya. Saat itu juga, pada saat itu saya menjadi happy, saya menjadi berbahagia pada saat itu. Tetapi ketika hal itu sudah mulai berlalu, dan saya tidak merasakan happy lagi. Ya, kemudian kata joy lebih kepada hal yang saya rasakan terus-menerus. Ya, bersukacita, saya bersukacita terus-menerus. Dan mari kita masuk dalam pembacaan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam pembacaan saat ini, jemaat di Korintus menghadapi para pengajar sesat. Ya, makanya ada yang muncul, tidak mungkin orang yang mati dapat bangkit kembali. Ya, ini karena pengaruh
gnostisisme. Ya. Hal ini karena empiris, hal yang tidak dilihat secara langsung. Makanya ada yang mengatakan tidak mungkin ada orang yang dapat bangkit dari kematian. Ya. Namun dalam pembacaan saat ini Bapak Ibu serta saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menegaskan bahwa Kristus itu memang bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia mempunyai bukti. Ya, dalam pembacaan saat ini dikatakan yang pertama dia menunjukkan dirinya kepada Kefas, kemudian yang kedua kepada ke-12 muridnya, kemudian kepada 500 saudara sekaligus, dan Yakobus, kemudian kepada Rasul, dan yang terakhir kepada Paulus sendiri ketika dia bertemu dengan Kristus sendiri di jalan ke Damaskus atau yang sering kita sebut Damsyik. Ya. Kemudian pertanyaannya bagi kita semua, kenapa Kristus harus menampakkan diri kepada orang-orang ini? Ya, apakah agar dia dapat dilihat bahwa dia dapat mengalahkan maut? Apakah hanya itu? Tentu saja tidak, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada orang-orang ini agar mereka dapat menjadi saksi, bersaksi akan kebangkitan Kristus. Bukan hanya Kristus mau memperlihatkan dirinya, oh saya bangkit dari antara orang mati, saya dapat mengalahkan maut. Bukan karena hanya itu, tetapi dia mau untuk kita mempersaksikan akan kebangkitan Kristus sendiri. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata saksi ini kita bisa gunakan kepada orang yang memberikan keterangan kepada kita mengenai hal yang dialami. Ya. Sebagai orang percaya, apakah hal ini kita alami sendiri? Tentu tidak. Tapi hal ini kita boleh bisa dapatkan dari firman Tuhan. Bahkan dalam penegasan Paulus sendiri, dia mengatakan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah takut dalam memberitakan Injil. Dan kembali ke pernyataan saya mengenai joy tadi. Joy itu adalah hal yang kebahagiaan, sukacita yang terus-menerus, berbeda dengan happy. Ya, jika joy ketika saya memberitakan Injil, mungkin saya mendapatkan hinaan, mungkin saya mendapatkan caci maki, olok-olok dari orang lain. Tetapi dalam hal itu saya tetap joy, saya tetap bersukacita melakukannya. Siapa yang dapat merebut sukacita itu? Siapa yang dapat merebut kebahagiaan di dalam Kristus ketika saya memberitakan akan kebangkitannya? Ya, meskipun saya menderita, dalam kehidupan saya tetap joy. Ya, bukan hanya sekedar happy. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetaplah mempersaksikan akan kebangkitan Kristus. Ingatlah perkataan Kristus dalam Matius 23 ayat 20, aku menyertaimu senantiasa. Ya, kata senantiasa itu tidak hanya sekarang, tidak hanya ketika saya memberitakan Injil, tetapi kata senantiasa itu akan terus-menerus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Maka dari itu, tetaplah memberitakan Injil apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan, dan tetap merasakan sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu serta saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah diberitakan saat ini akan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita dalam pemberitaan Injil akan kebangkitan Kristus Tuhan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, ajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati dalam menerima akan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh disebut dengan anak Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, dan Kristus Yesus kami berdoa. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya Kristus yang selalu dimuliakan. Mari mempersaksikan akan kebangkitan Kristus. Amin.